Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Najmi dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 6C. Saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Ulumul Hadis untuk memenuhi tugas akhir, yaitu Asbabul Wurud. Nah, kita sekarang masuk ke latar belakang masalah. Ketika kita memahami suatu hadis, tidak bisa hanya melihat dari teks hadisnya saja, khususnya ketika hadis mempunyai asbabul wurud. Kita harus melihat konteksnya dengan ungkapan ketika kita ingin menggali pesan moral dari suatu hadis tersebut, dan perlu memperhatikan konteks historisnya, kepada siapa hadis itu disampaikan Nabi dan dalam kondisi apa Nabi menyampaikannya waktu itu. Tanpa memperhatikan konteks historisnya, seseorang mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami makna suatu hadis. Bahkan ia dapat terperosok ke dalam pemahaman yang keliru. Itulah sebabnya mengapa asbabul wurud menjadi sangat penting dalam diskursus ilmu hadis, seperti pentingnya asbabun nuzul. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian asbabul wurud hadis. Secara etimologis, asbabul wurud merupakan susunan idofat yang berasal dari gabungan kata asbab dan al-wurud. Kata asbab merupakan bentuk jamak dari kata sabab yang berarti tali atau penghubung, yakni segala sesuatu yang lain atau penyebab terjadinya sesuatu. Sedangkan kata wurud merupakan bentuk masdar dari kata warada yaridu wurudan, yang berarti datang atau sampai kepada sesuatu, sehingga asbabul wurud di sini dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya atau keluarnya hadis Nabi, ya. Nah, sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian asbabul wurud yang dapat kita ambil dari 3 pakar hadis. Yang pertama dari Hasbi As-Siddiqi, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menurunkan sabdanya dan masa-masanya Nabi menurunkan itu. Yang kedua ada dari Imam Al-Jalaluddin Abdurrahman Asyuyuti dari kitabnya Al-Luma'fi. Asbabul wurud ini adalah sesuatu yang menjadi jalan untuk menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum atau khusus, mutlak atau muqayyid, atau untuk menentukan ada tidaknya naskah dalam penghapusan suatu hadis. Selanjutnya ada Abdul Mustaqin mendefinisikan ilmu yang menerangkan sebab-sebab dari masa Nabi menuturkan sabdanya, atau ilmu yang mengkaji tentang hal-hal yang terjadi di saat hadis disampaikan, berupa peristiwa atau pertanyaan yang hal itu dapat membantu atau menentukan maksud dari suatu hadis. Selanjutnya adalah terbelakang pentingnya ilmu hadis al-wurud ini. Sebagai salah satu disiplin ilmu dalam suatu hadis, ashabul wurud ini mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam rangka memahami maksud suatu hadis secara lebih baik. Pemahaman yang mengabaikan asbabul wurud cenderung dapat terjebak kepada arti tekstual saja dan bahkan membawa pemahaman yang keliru. Setiap asbab an-nuzul, asbab al-wurud mencakup 3 hal pokok, yaitu peristiwa, pelaku, dan waktu tempat. Tidak mungkin kita akan mampu menggambarkan adanya suatu peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu di tempat tertentu dan tanpa memahami siapa pelakunya. Seperti itu kira-kira. Nah, contoh asbabul wurud ini ada, yaitu dari tentang syafaat, yang artinya telah datang kepadaku malaikat dari Tuhanku Azza wa Jalla yang menyuruh aku memilih di antara separuh umatku untuk masuk surga atau syafaat. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Musa al-Asy'ari. Menurut penilaian Al-Haytami, orang-orang yang meriwayatkan hadis ini adalah thiqat atau dapat dipercaya. Nah, asbabul wurud ini dijelaskan dalam Musnad Imam Ahmad bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari. Kami telah bertempur melawan musuh bersama Nabi Muhammad, kemudian kami bersama beliau turun untuk istirahat. Suatu malam aku terbangun, namun beliau tidak ada. Aku mencari, tapi yang muncul adalah seorang sahabat yang juga mencari beliau. Untunglah Nabi muncul seraya bersabda, "Engkau berada di dalam perang, maka jika engkau akan pergi karena suatu keperluan, katakanlah kepada yang lainnya sehingga ia menemanimu.
Kemudian Rasulullah bercerita, aku telah mendengar suara gemuruh seperti suara lebah dan datanglah seorang malaikat yang menyeru aku. Nah, yang datang kepada Nabi adalah malaikat pembawa kabar gembira yang menerangkan bahwa Nabi boleh memilih di antara dua yang beliau sukai, yakni separuh umatnya masuk surga atau hak syafaat. Beliau memilih syafaat sehingga seluruh umat beliau akan masuk surga asalkan tidak berbuat syirik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.